Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan solat isya berjamaah. Insya Allah beko diiringi dengan solat tarawih dan witir berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir dan batin masih diberikan Allah kepada kita, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhsinin Kota Solo yang dimuliakan Allah. Tema ceramah kita pada malam hari kini yaitu tentang rezeki. Bahasa awaknya rasaki. Banyak kalimat Allah di dalam Al-Quran tentang rizqun atau rasaki. Bara banyaknya alun amo cari lain. Anta 10, anta 20, anta 30, anta 100, tapi banyak. Alun amo cari lain bara banyaknya. Anan amo cari baru, yaitu kalimat setan atau iblis dalam Al-Quran. Mulai dari surah An-Nas, mulai dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, bara buah kalimat setan atau iblis di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Nah, amba kita tahu. Berdasarkan penelitian Darmiwandi. Siapa Darmiwandi itu, Ibu? Lihat tahu, Ibu? Siapa yang Darmiwandi itu? Berdasarkan penelitian Darmiwandi SAGMH, jumlah kalimat setan atau iblis di dalam Al-Quran itu berjumlah
sebanyak 99 buah. Tu lama teliti tu. Mau cari dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, surah nan kabara, ayat nan kabara tentang apa? Yang terakhir yang ke-99 itu di dalam surah Tamwir. Yang ke-99. Ada orang bertanya, berarti sama jumlahnya Asmaul Husna di dalam Al-Quran dengan kalimat setan atau iblis dalam Al-Quran tu ya jawe ambo. Yo. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat, teliti lah. Itu nama teliti. Lalu kembali kita kalimat rasaki. Tema rasaki. Berbagai macam cara orang untuk mendapatkan rasaki. Gunanya rasaki ya untuk membiayai kehidupan pribadi awak, membiayai dunsana awak, membiayai anak dan bini awak, lalu untuk awak berwakaf, untuk awak berimpak, awak bersedekah, menyantuni anak yatim. Itu hasil dari kita berusaha dan dinamakan rasaki. Bacara orang mencari rasaki, adonan mencari rasaki dari Allah konyo bakar rajo sebagai petani, adonan sebagai pedagang atau mangaleh, ada sebagai nelayan, ada sebagai tukang pangkeh rambut, ada memakan upah, ada tukang angke, ada menjadi pegawai, ada menjadi anggota dewan, ada nan meminta-minta, minta. Berbagai macam cara orang untuk mencari rasaki. Lalu hasil dari orang mencari rasaki kau sama tak? Tidak. Kita sama petani. Kau tiba di kampung Ambo Paninggahan, orang ada dalam baladang bawang, baladang lado, baladang jaguang dan lain sebagainya. Itu dari petani itu ada yang memang berhasilnya tabuik di rumah, tabali di oto, tabali di sawah. Berhasil. Ada juga yang bertani, jangankan kembali oto, untuk membuat rumah sampai kini tidak selesai guys. Jangankan untuk berangkat ke Makkah, apakah itu berbentuk umrah atau haji, untuk menafkahi anak dan bini saja susah. Tiba je orang pedagang. Ada pedagang ikut nak bermodal awalnya, menolong orang di lapau nasi, menolong orang di kadai, menolong orang badagang mangaleh, dapat di nyopiti, dia sia-siangannya, tu beko nyobai buka surang, ketek-ketek dulu, setahun, makambang,
2 tahun ada kadainya cik lain, 3 tahun latabuik dinyo ruko, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah ndak cik rukonya 2, 3 sampai je 5. Ada juga orang yang berdagang lah dari ketek, bahkan dari kandungan dibawanya di induknya ke pasar, induknya berdagang. Kadang-kadang sampai saja di pasar lahir anak kau, dikasuh di sinan. Lalu bekolah mulai remaja, dewasa, 1 pulau. Artinya apa? Lah dari ketek inyo mangaleh, lah putih lo uban di kapalo. Ya putih uban tu bu. Ya. Tapi indah, jangankan nyokam membuat atau membangun ruko, membali ruko 2 je 3. Kehidupan inyo sajalah susah, lah baranak lu susah juga. Alun je dapatnya membuat rumah, alun je dapatnya membuat oto. Ada tak yang seperti itu? Artinya apa? Lah dari keteknya bau sao, apakah inyo di kampung mangaleh, apakah inyo di rantau mangaleh. Tetapi indak juo seperti orang lain dong. Kalau tiba di orang lain, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun membubuang menjadi orang kayu gadang. Ikolah dari ketek, lagai lo dek mangaleh, biasa-biasa saja. Ada tak seperti itu bu? Kadang-kadang kau tiba junan singkek pangananya, tiba manusiawinya. Lah bantu itu di sembahyang lai, puasa lai, berdoa lai, namun rasaki sampai je nya susah je. Aja lihatlah si anu sembahyang indak, orang puasa hanya indak. Orang balik sedekah hanya indak. Tapi terlihatlah rasakinya. Ada orang yang seperti itu. Tapi lupa dengan kaji, lupa dengan firman Allah tentang rasaki itu. Seperti yang mau sampaikan cako, lah dari ketek mangaleh, dari ketek batani indak jual. Itu istilah orang ibu-ibu. Kalau nan kalai indak basah batu dek malompe. Kalau nan ka indak kalangi manjamua indak masia. Bantu itu rasaki. Diputar tali kalanta, dipelajari tarui, diinok manual tarui, diketahui tarui. Ternyata Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 33. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah ada melapangkan rasaki seseorang, ada membatasi rasaki seseorang. Manusia itulah nan indak mengetahui. Jadi ada awak ko ibu-ibu nan dilapangkan oleh Allah rasakinya, ada nan disempitkan oleh Allah rasakinya. Ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang disederhanakan dan dimiskinkan oleh Allah. Kok tiba di awak, itulah takdir dari Allah. Kok tiba di awak yang kaya, alhamdulillah, berarti rezeki awak memang ditakdirkan oleh Allah banyak. Kok tiba nan susah hidup awak, ternyata kita ditakdirkan oleh Allah hidup kita biasa-biasa saja. Itu putar tali kalanta ibu-ibu. Lalu berbagai macam pula cara orang mencari rezeki.
Adonan meminta kepada Allah, adonan meminta kepada syaitan, adonan mengharapkan cuman uluran tangan orang banyak, adonan memang inyo beras keringat bantiang tulang pagi pulang patang, kok paneh kepanehan, kok hujan kehujanan. Inyo berdoa kepada Allah supaya dilapangkan rezeki inyo. Inyo susah iyo, tapi pantang bagi inyo menadahkan tangan kepada orang lain. Hidup inyo memang susah, tanggung jawabnya barek, tapi pantang di inyo untuk mengharapkan pemberian orang lain. Oh kayo angku di sebelah, kayo surang sajalah. Ada orang seperti itu, ada. Itu yang dalam Al-Quran disebut dengan mahrum. Orang yang punya jati diri, tidak mau menadah-nadahkan tangan untuk mendapatkan rezeki dari orang. Ada orang yang hanya mengandalkan pemberian orang, ada. Awak agi riwayat cie. Yaitu Ummu Ja'far 10 5 balik kira ada 5 atau 6 minit lain. Ummu Ja'far itu adalah salah seorang yang dermawan, pemurah, suka basidakah, suka magiah kawan-kawan, suka magiah orang banyak. Dengan kepemurahan dan kedermawanan Ummu Ja'far, sehingga inyo ko diharapkan oleh orang banyak kehadirannya inyo keluar dari rumah. Orang menunggu-nunggu de bilo jualah keluar Ummu Ja'far koyo. Onde bilo jualah keluar Ummu Ja'far. Ditunggu orang. Karena apa? Karena kepemurahan inyo. Kalau tiba di awak, lai diarokkan di orang hadir, adonan lai, adonan indah. Kadang-kadang mau pe orang dia waktu hadir. Itu tiba lo si anu. Kalau lah tiba di nyawa kacau balau mah. Kalau lah satu nyawa kacau balau mah. Mangaloy kamari. Tiba si anu. Aku hanya lai tiba, ndak kau mangadangan air doi. Sampili kariang. Ndak diharapkan kehadiran awak tu. Karena apa? Karena karakter awak. Jadi Ummu Ja'far ikut diharapkan kehadirannya oleh orang banyak. Sehingga inyoko suatu waktu keluar dari rumahnya menuju pasar, berjalan-jalan. Dia gianyo si A, dia gianyo si B, dia gianyo si C, dia gianyo si anu, dia gianyo orang banyak, nyoba sedekah. Lalunya dalam perjalanan itu ada 2 orang ibu-ibu butuh yang sama mengharapkan pemberian uang dan lain sebagainya dari Ummu Ja'far. Yang si A berdoa kepada Allah. A kata si A berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada ambo rezeki melalui kemurahan-Mu ya Allah. Coba perhatian yo doa si A. Ya Allah, berikanlah kepada ambo rezeki melewati kemurahan-Mu ya Allah. Si B juga berdoa. Doa si B, ya Allah, berikanlah ambo rezeki melalui kemurahan Ummu Ja'far. Babedana. Babedana bu. Yang pertama mengharapkan rezeki dari Allah.
Yang kedua mengharapkan rezeki dari Ummu Ja'far. Diagih oleh Allah, diagih. Di waktu Ummu Ja'far lewat, yang si A diagih uang 2 dinar. Yang si B diagih roti dengan singgang ayam. Si A piti 2 dinar, si B roti dan singgang ayam. Mujafar lapai. A yang kata si B kepada si A, wahai A, anan diagihnya oleh Ummu Ja'far kepada engkau. Dan jawab si A, aden diagih pitih. Kau apa diagih? Aden diagihnya roti sama singgang ayam. Tu ba'a adennya iyo pitih. Aden indah dan singgang ayam di roti kodo. Tu ba'a jual apa balilah singgang ayam di roti dan yo. Jadi baju bali, baju singgang ayam dengan harga 2 dinar. Besok hari seperti itu juga. Yang si A diberi oleh Ummu Ja'far piti 2 dinar. Yang si B roti dengan singgang ayam. Hari nan ketiga bantu itu sampai 10 hari. Di hari nan ke-10 itu baru diketahui. Nan diketahui si B yang diagih roti dan singgang ayam itu, ternyata di dalam singgang ayam itu diselipkan oleh Ummu Ja'far piti sebanyak 10 dinar. Bara diselipkan oleh Ummu Ja'far 10 dinar. Lai tahu nan buto si B cako indah. Itu nambah jual kepada si A. Kalau 10 singgang ayam dikali 10 dinar, bara jadinya 10 kali 10 bara 100 dinar. Yang si B cako dengan nyoba jual bali singgang ayam 2 dinar. 2 dikali 10 bara 20. Akhir dan hasilnya sia nampal yang banyak. Si A. Abantu itulah ibu-ibu. Apa-apa ambo. Kalau kita mengharapkan rezeki dari orang, mengharapkan belas kasihan dari orang, ndak kapuwe-puwe waduh. Kau bara dagiannya, ada dagiannya 50 ribunya. Kau bara dagiannya, ada dagiannya 100. Nak puai waduh. Apa minta lo balik? Itu satu. Kalau kita mengharapkan rezeki dari manusia, maka rasa kepuasan itu tidak ada. Kalau kita mengharapkan rezeki dari manusia, bara yang kita harapkan sebanyak itulah yang dapat. Tetapi apabila kita mengharapkan rezeki dari Allah, disikolah. Yang pertama, ada sifat qanaah, manarimo apa adonyo lillah, kita manarimo karena Allah. Dan kedua, kalau kita mengharapkan rezeki dari Allah, yakinlah rezeki itu akan berlipat ganda diberikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah itu memberikan rezeki dengan tidak terduga-duga. Apa kuncinya? Rezeki kita kepada sia kita meminta, kepada Allah kita meminta, atau kepada manusia. Asagete itu ya nabu. Nan intinya dalam awak berusaha, dalam awak mencari rezeki,
dipalurihlah niat awak. Ya, aman palurih niat awak itu, jangan mengharapkan uluran tangan dari orang. Jangan mengharapkan balasan dari orang. Jangan mengharapkan rezeki dari orang. Tapi cantolkan itu kepada Allah. Lahiriahnya adalah pemberian dari Ummu Ja'far, batinnya adalah pemberian dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo kepada Allah kita meminta dalam rezeki. Apalagi ibu-ibu, mencari rezeki ditumpangin dengan adanya capak-capak baru. Lah, dipasanglah dewa iko, diletakkanlah dewa ko berbentuk jimat dan lain sebagainya. Beko awak pai ke kuburan, awak pai ke situ, tiba di kawan beko matinya. Usahanya tiba di awak maju, orang diagiah ke baji, diawak diagiah untuk penarik, itu akhirnya indah mendatangkan berkah, bahkan haram. Carilah rezeki karena Allah. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.